Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah, rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 11 Rajab 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2014. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin beserta syarah-syarahnya, yang mana berarti sebentar lagi kita akan masuk puasa Ayyamul Bid, yaitu bertepatan dengan hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Tanggalnya sama, 13, 14, 15 Rajab, sekaligus 13, 14, dan 15 Mei. Puasa yang fadilahnya sangat banyak, sangat besar, dan kita jangan meninggalkannya. Dan ini termasuk puasa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau tidak pernah meninggalkan puasa Ayyamul Bid. Bahkan ketika beliau berhalangan karena keluar kota, ada acara Riyadh, pertemuan para kibar ulama, maka beliau tidak puasa Ayyamul Bid, tapi beliau mengqadhanya di akhir bulan. Beliau puasa 3 hari untuk supaya istiqamah puasa 1 bulan 3 hari. Dan yang afdal adalah Ayyamul Bid, kalau berhalangan diganti dengan hari lain. Yang penting 1 bulan 3 hari, sama dengan puasa 1 bulan. Dan juga keutamaan-keutamaan yang lainnya, serta sangat bagus untuk kesehatan kita. Walaupun kita niatkan nomor 1 untuk beribadah, setelah ibadah kita mendapat bonus-bonus yang banyak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Kitab Riyadhus Shalihin yang lalu kita sampai bab nomor 245. Judul babnya adalah Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu dzikrillah ta'ala qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an wa muhdithan wa junuban wa hafidan illa al-Qur'an, fala yahillu li junubin wala haid. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, bab berzikir kepada Allah Ta'ala, ingat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berhadas, dalam keadaan junub, bahkan dalam keadaan haid. Kecuali Al-Quran tidak dihalalkan bagi orang yang junub dan tidak pula orang yang haid. Judul bab ini sudah kita bahas. Dan kemudian juga kita sudah membahas ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi, surat Al-Imran ayat 190. Kita bahas panjang lebar. Kemudian juga penjelasan-penjelasan dari para ulama tentang pentingnya bertafakkur.
Sekarang kita lanjutkan aja langsung yang setelahnya. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala atau wa 'an Aisyah radhiyallahu ta'ala annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanih, rawahu Muslim. Dari Ibunda Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah dalam semua keadaannya, semua waktunya, semua keadaannya, baik dalam keadaan suci atau dalam keadaan berhadas. Selalu Rasulullah SAW berzikir, tidak pernah meninggalkan zikrullah. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Di antara kandungan hadis ini adalah masyru'iyatul dzikir wa istihbabuhu fi kulli waqtin wa ala kulli halin. Disyariatkan berzikir dan dianjurkan berzikir dalam semua waktu dan dalam semua keadaan. Zikir terus walaupun berhadat, baik hadat besar ataupun hadat kecil, zikir tidak pernah berhenti. Terus diucapkan zikir itu supaya kita tidak pernah putus hubungan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah, Allahumma jannibna asy-syaitan wa jannib asy-syaitana ma razaqtana, fa qudiya bainahuma walad lam yadurra." Muttafaqun alaih. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Ibnu Abbas namanya adalah Abdullah, dan beliau adalah merupakan sepupu Nabi Muhammad SAW yang masih muda belia, tapi ilmunya sangat mendalam. Rasulullah SAW pernah mendoakannya, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikan dia mengerti masalah agama, ajarkan kepadanya tafsir. Dan beliau benar-benar menjadi pakar tafsir. Beliau dikenal sebagai turjumanul Quran, penafsir Al-Quran. Beliau juga dikenal sebagai habrul ummah, ulamanya umat ini. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sekiranya seorang dari kamu itu apabila hendak mendatangi istrinya, maksudnya berhubungan suami istri, jima, lalu dia mengucapkan Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkan dari kami syaitan, dan jauhkan syaitan dari apa yang kau rezekikan kepada kami. Lalu dari hubungan itu Allah memberikan anak hamil, maka syaitan tidak bisa memberikan madarat kepada anak tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima. Jadi maksudnya zikir. Islam ini agama zikir. Bahkan ketika hendak hubungan suami istri pun zikir. Dan yang membaca zikirnya adalah suami. Jadi suami ketika hendak melakukan hubungan suami istri, dia membaca zikir ini. Ya. Lalu seandainya dari hubungan suami istri itu ditakdirkan oleh Allah hamil punya anak, maka syaitan tidak membahayakannya. Demikian yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, setan itu selalu hadir kepada kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Sehingga kita perlu selalu berlindung kepada Allah dari setan. Karena itu disebutkan bahwasanya ketika seseorang masuk rumah tidak membaca zikir, maka setan ikut masuk rumah itu. Seseorang ketika makan tidak membaca bismillah, setan ikut makan. Seseorang ketika hubungan suami istri tidak membaca bismillah, setan ikut menghadirinya, ikut menyertainya. Jadi setan hadir terus. Karena setan tidak pernah pisah dari kita kalau kita tidak berzikir kepada Allah. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ay asyaitan jathimun ala qalbi ibni Adam. Setan selalu mengintai hati kita. Kalau kita lupa, lalai, setan menguasai. Kalau kita berzikir, setannya lari. Sehingga kalau orang ketika masuk rumah dia berzikir, ya, zikir masuk rumah apa? Doa masuk rumah apa? Bismillah apa? Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ada juga riwayat menurut sebagian ulama dhaif, Allahumma inni as'aluka khairal mawlaj wa khairal makhraj, bismillah walajna bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Itu doa masuk rumah. Minimal kita mengucapkan bismillah, minimal mengucapkan salam kepada yang ada di rumah itu. Kalau di rumah tidak ada orang, kita mengucapkan salam, assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Itu ada athar yang sahih dalam satu riwayat, ada juga yang dhaif, sehingga boleh diamalkan menurut athar yang sahih. Nah, orang kalau masuk rumah tidak membaca bismillah, setan ikut masuk. Makan tidak membaca bismillah, setan ikut makan. Ya. Kalau orang masuk rumah baca bismillah, makan baca bismillah, setan, dikatakan kepada setan itu la mabita lahu wa la isya. Dia tidak bisa nginep di rumah itu, tak bisa ikut makan. Jadi jangan lupa baca zikir ini ketika hendak hubungan suami istri. Dan yang membaca ini sekali lagi suami. Yang membaca ini adalah suami. Terus ada yang bertanya mungkin, kenapa sudah baca doa ini hubungan suami istri kok anaknya nakal? Ya. Soal anak baik atau anak nakal itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita adalah kita telah melakukan kewajiban-kewajiban kita. Kita sudah berusaha, kita sudah berupaya, kita sudah berdoa. Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang didakwai. Ada orang didakwai jadi orang baik, ada orang didakwai tetap jadi orang jahat. Bahkan Nabiullah Nuh alaihi salam anaknya kafir. Apakah Nabi Nuh tidak membaca bismillah? Apakah Nabi Nuh tidak mendidik anaknya? Tidak mungkin, mustahil. Sebagai Nabi pasti beliau membaca bismillah, dan pasti beliau mendidik anaknya dengan pendidikan yang terbaik. Tapi memang itulah kehendak Allah. Ada sesuatu yang dikehendaki Allah yang pasti terjadi. Yang pekerjaan kita adalah mengambil hikmah. Kira-kira hikmahnya apa? Pelajarannya apa dari semua ini? Dan takdir Allah itu juga menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Karena itu al-arifuna billah, orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, kalau aku berdoa kepada Allah, doaku dikabulkan, aku senang 1 kali. Kalau aku berdoa kepada Allah, doaku tidak dikabulkan, aku senang 10 kali. Kenapa? Karena ketika doaku tidak dikabulkan itu, aku yakin bahwa Allah ada. Aku semakin yakin bahwa Allah itu ada. Artinya
kita tidak punya kekuasaan apapun kalau Allah tidak memberikan kepada kita. Karena kalau orang setiap doa selalu dikabulkan, boleh jadi dia akan merasa dirinya besar, ujub, bangga diri. Begitu doanya tidak dikabulkan, saya lemah, saya kalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehendak Allah mengalahkan kehendak saya, kekuasaan Allah mengalahkan kekuasaan saya, keinginan Allah mengalahkan keinginan saya. Ya, tinggal kita mengambil hikmahnya. Apa hikmah dibalik ini? Mungkin saja doanya itu tidak dikabulkan sesuai dengan permintaannya, tapi oleh Allah dikabulkan dalam bentuk lain untuk menolak bala. Atau tidak dikabulkan di dunia, disimpan oleh Allah di akhirat. Sebagaimana janji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wa la qati'atu rahim illa a'tahu Allah ihda thalath, imma an yu'ajjala lahu da'watuhu wa amma yadkhirahu ila yaumil qiyamah wa imma an yasrifa min as-su' mithlaha atau kama qala alaihi salatu wassalam." Tiadalah seorang hamba muslim yang berdoa dengan doa yang tidak mengandung unsur dosa, yang tidak mengandung unsur pemutusan tali silaturahim, melainkan pasti doanya dikabulkan oleh Allah dengan salah satu dari 3 kemungkinan. Dikabulkan di dunia ini cepat atau lambat. Yang kedua, tidak dikabulkan dunia, disimpan di akhirat nanti. Yang ketiga, doanya tidak dikabulkan sesuai dengan permintaannya, tapi untuk menolak keburukan yang hendak menimpa dia. Ya, nggak ada doa yang ditolak. Hanya maksudnya nggak dikabulkan itu tidak dikabulkan sesuai dengan keinginannya. Ya, jadi doa ini dianjurkan kalau berhubungan suami istri. Kemudian berikutnya lagi, bab yang setelahnya, babu ma yaquluhu 'inda naumih wastiqadih. Bab apa yang diucapkan ketika hendak tidur dan ketika bangun dari tidur. An Hudzaifah wa Abi Dzar radhiyallahu taala anhuma annahuma qala, dari sahabat Hudzaifah dan sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridai keduanya berkata. Hudzaifah dan Abu Dzar ini 2 sahabat yang istimewa, yang lain daripada yang lain. Sahabat Hudzaifah dikenal sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang menjadi tumpuan rahasia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau punya rahasia, ya, disampaikan kepada sahabat Hudzaifah. Bahkan ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama-nama orang-orang munafik, Hudzaifah diberitahu fulan dan fulan. Sehingga sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi Hudzaifah seraya mengatakan, "Asammani, hai Hudzaifah, namaku masuk gak di situ?" Bayangkan ya, sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu khawatir jangan-jangan termasuk dari kalangan orang munafik. Datang kepada Hudzaifah, "Namaku masuk gak? Ada gak namaku?" Kata Hudzaifah, "La, namamu tidak masuk, tidak ada namamu." Jadi orang itu semakin bersih, semakin takut. Orang semakin kotor, semakin berani. Seorang mukmin berbuat dosa kecil, dia takut bukan main. Seakan-akan dia berada di ujung jurang, dia hendak jatuh ke bawah. Seorang munafik berbuat dosa yang besar, seakan-akan ada lalat hinggap di hidungnya, dihalau begitu saja, tidak ada apa-apa. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, masih tentang orang munafik tadi, Ibnu Qayyim rahimahullah taala ada pembahasan sangat indah di dalam kitabnya Madarijus Salikin tentang sifatul munafiqin, sifat-sifat orang-orang munafik, yang mana Ibnu Abi Mulaikah rahmatullah alaih, seorang tabi'in, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, "Adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
kulluhum yakhafuna an-nifaq 'ala anfusihim. Aku berjumpa dengan 30 sahabat Nabi. Masing-masing dari mereka takut kalau dalam diri mereka ada sifat kemunafikan. Bayangkan 30 sahabat Nabi, masing-masing dari mereka takut jangan-jangan dalam dirinya ada sifat kemunafikan. Jadi orang itu semakin iman, semakin bersih, semakin takut, semakin koreksi diri. Bukan bahas orang, bahas dirinya sendiri. Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibadah, beliau mengatakan, ya'ti 'ala an-nasi zamanun law ramaitahum bi sahmin yawmal jum'ah lam yusib illa kafiran aw munafiqan. Akan datang pada manusia satu masa ketika kamu lepaskan anak panah kepada mereka dan mereka sedang berada di dalam masjid untuk Jumatan, maka yang terkena lemparan anak panah itu adalah, kalau bukan orang kafir, maka orang munafik. Akan datang satu masa seperti itu. Jadi ketika kaum muslimin kumpul di masjid, dilempar anak panah, acak gitu aja. Atau kalau bahasa kita gampangnya, kita lempar batu, acak gitu aja ke masjid itu. Maka yang terkena lemparan itu, kalau bukan orang kafir, adalah orang munafik. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Banyaknya mereka. Nah sekarang kan kita lihat aja, kalau orang Jumatan di masjid, ya, kita tawarkan kepada mereka untuk mengamalkan Islam sesuai dengan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Islam yang sebenar-benarnya, mengamalkan syariat yang sebenar-benarnya. Ya, ini dasarnya dari Al-Quran, ini dasarnya dari Sunnah, ini penjelasan dari para sahabat, penjelasan dari para ulama. Ayo kita amalkan, inilah agama Islam. Kira-kira di dalam masjid yang berjumlah 1000 orang itu, yang mau terima berapa kira-kira? Yang menolak berapa? Berapa kira-kira? Yang mau terima berapa kira-kira? Yang mau terima paling bisa dihitung oleh tangan. Yang selebihnya paling mengatakan, wah ini radikal, ini aliran keras, ini teroris, ini macam-macam. Itulah realita umat Islam. Inilah dimaksud oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga pula ketika ada seorang yang berdoa, Allahumma ahlikil munafiqin, ya Allah binasakan orang-orang munafik. Kata sahabat Hudzaifah, ya bena akhi, law anna Allah halakal munafiqin lastauhashtum fit turuqat liqillatis sahlik. Wahai anak saudaraku, wahai anak muda, jangan doa gitu. Kalau doamu dikabulkan, ya, kalau doamu dikabulkan oleh Allah, Allah benar-benar membinasakan orang-orang munafik semuanya, maka kamu akan kesepian. Karena jalanan sepi, banyak orang yang mati. Ini menunjukkan apa? Banyaknya. Karena itu pula kalau kita melihat di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20, diterangkan oleh para mufassirun, ayat 1 sampai 20 itu mengandung pelajaran yang sangat banyak. 1 sampai 5, ya. Atau ayat 1-nya kan enggak dihitung ya, alif lam mim. Berarti kalau 1 sampai 5 maksudnya dalam 4 ayat pertama. Itu berbicara tentang al-mu'minun al-khullas, orang beriman yang sejati. Cuma 4 ayat. Kemudian ayat 6 dan 7 al-kufar al-khullas, orang kafir tulen. Ayat 8 sampai 20, berapa ayat itu? 13 ayat berbicara tentang orang munafik, yang mana dibagi menjadi 2, munafikun khullas wa munafikun mutaraddidun. Orang munafik yang tulen, dan orang munafik yang masih bimbang, yang masih melihat, ya, melihat prospek. Ini prospeknya mana ini? Prospeknya kayaknya ini yang bakal menang. Ikuti dia aja.
Ya. Masih bimbang lagi, prospeknya mana? Oh, kayaknya itu yang munafik, pindah ke situ lagi. Jadi masih bingung, gak istiqomah dalam kemunafikannya. Jadi bayangkan, orang beriman cuma 4, orang kafir cuma 2, orang munafik 13. Ini diterangkan oleh para ulama menunjukkan banyaknya jumlah mereka. Allahu Akbar. Karena itu sebagai orang beriman kita perlu selalu waspada, berlindung kepada Allah agar kita selamat dari kemunafikan. Karena kadang kalau kita ukur antara ucapan kita dengan perbuatan kita khawatir termasuk orang munafik. Harapan kita, luar kita dan dalam kita adalah sama, bahkan dalam kita lebih baik daripada luar kita. Demikian pula sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Ini juga sahabat yang lain daripada yang lain. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, namanya apa namanya sahabat Abu Dzar itu? Jundub bin Junadah. Beliau termasuk sahabat ya yang masuk Islam semenjak di awal-awal Islam. Abu Dzar Al-Ghifari dari Ghifar. Ketika beliau di Mekah, Islam masih sulit, dia datang ke Nabi. Bahkan datang ke Nabi pun tak kenal yang namanya Muhammad itu mana, nggak tahu. Jika di Masjidil Haram, diam-diam aja sampai kurang lebih 1 bulan di Masjidil Haram, nggak bawa apa-apa. Terpaksa minum zam-zam saja. Subhanallah. Jadi dia dari suku Ghifar, dari jauh, karena dengar di Mekah ada Nabi. Datang dia sendirian ke Mekah. Di Masjidil Haram 1 bulan mencari-cari yang namanya Nabi itu mana ya. 1 bulan. Gak bawa bekal apa-apa, minum air zam-zam, makan air zam-zam. Ternyata tambah gemuk, tambah sehat. Akhirnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala faham. Ini orang ini kok sudah lama di sini ya. Barangkali orang ini ada keperluan. Ditanya oleh sahabat Ali, ternyata benar. Oh iya, berarti orang ini kepingin ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Karena masih suasana sulit di Mekah saat itu, jadi sembunyi-sembunyi. Lalu oleh sahabat Ali diajak menemui Nabi, ya, tidak terang-terangan, disuruh ngikuti dari belakang itu aja. Akhirnya ketemu Rasulullah SAW. Ya, dia cerita keadaannya, termasuk banyak makan dan minum air zam-zam, tambah gemuk, tambah sehat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, innaha ma'un mubarakah, innaha ta'am tu'min wa shifa'u suqmin. Zam-zam adalah air yang penuh dengan barakah, ya, makanan yang mengenyangkan dan minuman yang menyehatkan. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan Islam kepada sahabat Abu Dzar. Tapi oleh Rasulullah SAW menyembunyikan keislamannya. Abu Dzar nggak mau, malah teriak-teriak di Masjidil Haram tentang Islam, dipukuli oleh orang-orang. Allahu Akbar. Sampai akhirnya oleh Rasulullah SAW disuruh pulang ke kampungnya, kamu pulang aja. Nanti kalau kamu sudah melihat aku mendapat kemenangan jaya, kamu datang lagi. Dan juga sahabat Abu Dzar banyak mendapat tausiah dari Rasulullah SAW secara khusus. Wasiat Nabi kepada Abu Dzar banyak, termasuk wasiat-wasiat untuk supaya zuhud terhadap dunia, nggak boleh nyimpan harta harus dikeluarkan, nggak boleh disimpan. Sehingga sahabat Abu Dzar memahami sabdanya Nabi dengan pemahaman beliau sendiri, bahwa nggak boleh ada orang kaya selama ada orang miskin. Ya. Karena itu sahabat Abu Dzar peninggal Rasulullah SAW sering berbeda pendapat dengan para sahabat yang lainnya. Karena beliau melihat sahabat-sahabat ada yang kaya, ada yang miskin. Dianggap mereka menurut sahabat Abu Dzar, ya, pemahaman beliau yang menyelisih ajaran Nabi menurut pemahamannya beliau. Benarnya tidak kan? Ya mungkin beda dalam pemahaman, sehingga menyebabkan sahabat Abu Dzar terkucilkan. Sampai akhirnya beliau hidup seorang diri di sebuah padang pasir di namanya Rabdah dengan budaknya di sana dan meninggal dunia di sana. Subhanallah, sahabat Abu Dzar istiqomah. Ya. Kalau istilah kita itu beliau punya idealis, punya sikap dan siap dengan semua resiko dari sikap yang diambilnya. Ini saya punya sikap begini dan saya siap dengan semua resiko dari sikap yang saya ambil ini.
Jadi orang yang idealis itu harus siap untuk dikucilkan demi untuk istiqomah dengan yang dia yakini. Keduanya mengatakan, sahabat Hudzaifah dan sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala bismika Allahumma ahya wa amut. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak pergi ke tempat tidurnya atau hendak tidur maksudnya, yaitu beliau mengucapkan bismika Allahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan mati. Maksudnya hidupku dan matiku di tangannya Allah. Yang mematikan adalah Allah, yang menghidupkan adalah Allah. Redaksi doa mau tidur itu banyak, termasuk redaksi yang sudah kita kenal semenjak TK dulu. Bismikallahumma ahya wa bismika amut, itu juga redaksi yang sahih sebagaimana di dalam Sahih Al-Jami'. Karena saya pernah mendengar seorang ustaz yang mencela redaksi itu, menyalahkan redaksi itu, ya. Karena menurut pemahamannya dia, artinya itu bismikallahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Karena ada juga redaksi bismikallahumma amutu wa ahya. Lah ustaz itu cenderung kepada redaksi yang bismikallahumma amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Menurut pemahamannya dia, tidur adalah mati, bangun adalah hidup. Nah, kamu kalau baca ini nanti hidup lagi. Tapi kalau kamu baca bismikallahumma ahya bismika amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu ya Allah aku mati. Jadi ketika sekarang hidup, tidur berarti mati, nggak kembali lagi katanya. Nah ini kata-kata, ini pemahaman yang salah. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya zikir ini Allah adalah yang menghidupkan dan Allah adalah yang mematikan. Kita hidup ya, dengan kekuasaan Allah, dan kita mati pun juga dengan kekuasaan Allah. Sehingga ketika ada redaksi yang banyak dalam satu zikir seperti zikir mau tidur, dan ternyata semuanya adalah riwayat itu sahih, maka semuanya boleh dipakai. Yang afdal kalau bisa kita gantian, kadang pakai redaksi ini, kadang redaksi itu, sehingga kita mengamalkan semua sunnah. Wa idza staiqadha qala, demikian pula apabila bangun dari tidur membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan dikirim. Karena memang tidur itu adalah mati, cuma mati sementara. Allah menyebut tidur adalah kematian. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, dan seterusnya. Jadi tidur itu adalah mati, cuman rohnya balik lagi. Antum lihat di sini betapa indahnya agama Islam. Mau tidur zikir, bangun tidur langsung zikir, bahkan tengah-tengah terjaga juga zikir. Terus ingat Allah. Artinya kita ini jangan pernah pisah dari Allah sekejap mata pun. Terutama zaman sekarang, zamannya orang sumpah, zamannya orang galau, banyak problem, banyak masalah. Kalau kita dalam keadaan begini jauh dari Allah, habis kita, binasa kita. Jangan pernah jauh dari Allah, dekat dengan Allah. Zikir-zikir ini perlu supaya kita selalu menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini keutamaannya amat sangat banyak. Kita dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Orang yang bermaksud jahat kepada kita, siapapun, bukan hanya orang, jin dan siapapun, maka mereka akan dibalas oleh Allah, cepat atau lambat. Bahkan ada kalanya kejahatannya kembali pada dirinya sendiri. Zikir ini sangat perlu. Kita tidak ada apa-apanya kalau kita tidak dibantu oleh Allah, kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi, hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Jadi dianjurkan kalau bangun tidur dan juga mau tidur baca zikir ini. Bahkan juga ada zikir-zikir yang lainnya yang banyak sekali, zikir mau tidur dan zikir bangun tidur, dan semua itu ada di dalam kitab Hisnul Muslim. Ini kitab yang sangat dianjurkan ya. Jangan sampai kita tidak punya kitab Hisnul Muslim.
ringkasan dari zikir-zikir. Ada yang besar-besar, Al-Adhkar Imam Nawawi, Akmalul Yawm wal Laila Ibnu Sunni, atau juga Al-Wabilus Sayyib Ibnu Al-Qayyim, Al-Kalimut Thayyib Ibnu Taimiyah, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi ringkas menjadi Hisnul Muslim. Ada terjemahannya, diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa dunia, termasuk Indonesia. Di antara terbitan yang bagus, Pustaka At-Tibyan Solo. Bahkan juga ada syarahnya bagus. Di antara diterbitkan oleh Darul Falah Jakarta. Buku ini jangan pernah ditinggalkan. Zikir dalam keseharian, mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, lengkap. Jadi 2 buku jangan pernah ditinggal, Hisnul Muslim dan Al-Quran. Ini 2 ini penting sekali. Selanjutnya, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan bab lagi, bab nomor 247, Babu fadli hilaki dzikir wan nadab ila mulazamatiha wan nahi an mufaraqatiha li ghairi udhrin. Bab keutamaan halaqah dzikir, ya, kumpulan. Halaqah itu kumpulan yang membundar, tengahnya kosong, itu namanya halaqah. Dan anjuran untuk kita selalu berada di halaqah dzikir itu, dan larangan kita berpisah dari halaqah dzikir tanpa ada udzur yang syar'i. Qala Allah Ta'ala, beliau Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Surat ini ada di dalam surat Al-Kahfi, dan surat ini juga mempunyai asbabun nuzul menurut para mufassirun, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ketika itu Rasulullah SAW bergaul itu kan tidak milih-milih, ya. Dengan siapapun beliau bergaul, dengan kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah, dengan orang terkaya sampai orang termiskin, nggak milih-milih. Termasuk juga Rasulullah Muhammad SAW kumpul dengan para sahabat yang miskin, dan mereka adalah para budak, sahabat Bilal, sahabat Suhaib, sahabat Khabbab, dan yang lainnya, Ibnu Mas'ud, kumpul dengan mereka. Lalu para pembesar kafir mengatakan, "Hei Muhammad, kami tidak mau datang kepadamu kalau orang-orang rendahan itu ada di sampingmu. Usir mereka dulu. Kami mau datang, kalau mereka kamu usir." Lalu oleh Allah ditegur, "Dan sabarkan dirimu wahai Rasulullah Muhammad SAW untuk tetap bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang, yang mereka benar-benar mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau palingkan pandangan matamu dari mereka, karena kau inginkan perhiasan dunia. Dan jangan kau taat kepada orang yang kami buat hatinya lalai dari mengingat kami, serta mengikuti hawa nafsunya, sehingga urusannya kacau, urusannya sia-sia." Ini pendidikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW. Allah itu kalau cinta kepada seseorang, ikhwan wa akhwat fillah rahimahullah, maka orang itu selalu dididik oleh Allah. Orang itu selalu dalam pengawasan Allah, sehingga ketika orang itu melakukan satu kesalahan, langsung ditegur oleh Allah, langsung diberi pelajaran oleh Allah, supaya dia selalu lurus, gak bengkok. Bengkok sedikit diluruskan lagi, bengkok sedikit diluruskan lagi. Walaupun kadang itu adalah berat, menyakitkan, tapi Allah ingin kebaikan untuk dia. Antum pilih mana? Ketika bengkok sedikit diluruskan oleh Allah, bengkok sedikit diluruskan. Walaupun cara meluruskannya Allah, sesuai dengan caranya Allah. Kadang caranya menurut kita keras, diberi ujian, diberi ini, diberi itu. Tujuannya adalah untuk membuat kita lurus. Atau antum pilih menjadi orang yang dibiarkan oleh Allah,
mau berbuat apapun dibiarkan aja, enak-enak saja. Antum pilih yang mana kira-kira? Mungkin kita sekarang di majelis ini mengatakan memilih yang pertama, diluruskan oleh Allah walaupun caranya berat, caranya keras menurut kita. Tapi ketika kita sudah di luar, kita sering mengatakan kepingin bebas-bebas saja, kayak itu ya. Orang itu nggak taat kepada Allah, tapi hidupnya enak-enak saja ya. Orangnya jauh dari Allah, bahkan mungkar, dolim, kok enak-enak saja. Ya, enak-enak saja kan sekarang, kan kehidupan bukan sekarang ini saja. 10 tahun lagi belum tentu, masa tuanya belum tentu, apalagi setelah mati belum tentu. Jadi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Rasulullah SAW untuk sabar. Kamu sabar, kumpul orang-orang miskin. Yang penting mereka adalah orang-orang soleh. Walaupun mereka miskin, walaupun mereka para budak, tapi mereka adalah orang-orang soleh. Mereka selalu berzikir kepada Allah. Bahkan Allah disebutkan zikir secara khusus, zikir pagi dan zikir sore. Nanti ada keterangannya, zikir pagi dan zikir sore. Yang mana mereka ikhlas, yang mereka cari adalah wajahnya Allah. Sehingga ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, majlis yang paling barokah itu adalah majlis yang mengikuti majlisnya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu majlis yang tidak memisahkan antara orang kaya dengan orang miskin, majlis yang tidak memisahkan antara pejabat dengan bawahan rakyat jelata. Majelisnya Nabi itu kumpul semua. Kalau mau ngaji, ya ngaji. Mau buat silakan, campur semua jadi satu, duduk. Itu ngaji yang benar, ngaji yang barokah sesuai dengan ngajinya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ada majelis yang hanya maunya orang kaya saja, kami maunya orang-orang elit saja, kami nggak mau ada orang lain di sini. Ini majelis yang tidak barokah. Walaupun secara kasat mata kelihatannya keren gitu ya, wah keren banget ini pengajian ini, wah hotel bintang 5, keren banget. Memang secara kasat mata keren, tapi di sisi Allah majelis yang nggak barokah itu. Karena apa? Majelis yang nggak mau campur dengan orang-orang miskin. Kalau majelisnya Nabi mau campur semuanya, mau kaya mau ingin campur. Hambanya Allah semuanya sama. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Dan itu pula majelis yang paling barokah adalah majelis berada di dalam masjid. Ngaji yang paling enak di masjid, ngaji. Dan memang butuh sabar. Karena nggak semua orang mau ngaji di masjid. Ada orang kalau ngaji di masjid nggak pernah mau. Tapi kalau ngaji di rumah mau. Nah, ini aneh. Padahal ngaji yang barokah di masjid. Demikian pula sekolahan. Sekolahan sekarang ini kurang barokahnya. Karena apa? Karena belajarnya bukan di masjid. Kalau zaman Nabi dulu ngajinya, belajarnya di masjid, barokah. Karena itu perlu kita pertahankan ya, kebiasaan Nabi dan kebiasaan para salafus soleh untuk ngaji di masjid. Dan alhamdulillah para ulama sampai sekarang masih menjaga kebiasaan ini. Majelis-majelis para ulama rabbaniyun itu selalu berada di dalam masjid. Majelisnya Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaihi di masjid. Majelisnya ya Syekh Mukbil, saya pernah datang ke beliau di masjid. Semuanya di masjid, barokah. Jadi campur semuanya. Nabi ditegur, wahai Rasulullah, jangan turuti orang-orang kaya itu. Kan kadang orang kaya itu gengsi ya. Gengsi kalau kumpul mereka, nanti turun derajat kami. Ya, istilahnya itu jaim. Ya, jaim itu punya dua makna, multi tafsir. Yang tercela adalah jaga image. Jaga image dalam arti yang jelek. Artinya munafik dibuat-buat penuh dengan topeng. Hidup dengan topeng itu gak enak. Tapi kalau jaim dalam arti positif adalah jaga iman, menjaga iman. Nah itu bagus. Antum jaim jaga iman saja, jangan jaga image. Di sini kata Rasulullah SAW, ayat ini kalau kita kaji indah, jangan kau tinggalkan orang-orang miskin hanya untuk mengejar perhiasan dunia.
Ini teguran keras bagi para ustadz, bagi para ulama. Jangan kau meninggalkan orang-orang miskin hanya mengejar dunia. Jangan kau tinggalkan mereka hanya untuk berdakwah kepada kalangan elit saja. Sehingga ada istilahnya, wah ini dai kelas menengah ke atas ini. Nah, itu kan masih kelas bawah, kelas kampungan. Nah, lalu kita nggak ada istilah gitu. Kita ini dai kelas bawah, kelas atas, kelas menengah, semuanya lengkap. Itu dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi bukan dakwah orang miskin saja, nggak mau orang kaya, itu juga nggak benar. Dakwah orang kaya saja nggak mau miskin, nggak benar. Yang benar adalah ya orang kaya, orang miskin, kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, semuanya sama, semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu oleh Allah ditegur lagi, jangan kamu taat kepada orang yang kami jadikan hatinya lalai dari mengingat kami dan dia mengikuti hawa nafsu. Nah, ini bahaya. Jangan sekali-kali kita mengikuti orang yang punya dua sifat ini. Siapapun orang itu, kalau punya dua sifat ini jangan diikuti. Sifat yang pertama adalah lalai dari mengingat Allah. Jadi lalai dari mengingat Allah. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Karena kalau kita mengikuti orang seperti ini, wa kana amruhu furta, urusannya terbengkalai, kacau. Akhirnya nggak dapat apa-apa, la dunia wala akhirah. Sehingga kebalikan daripada ayat ini, kalau kamu mau ikuti orang, ikutilah orang yang punya dua sifat. Sifat yang pertama, yang tidak pernah lalai dari mengingat Allah, selalu ingat Allah, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dan yang kedua, dia tidak patuh pada hawa nafsu, tapi dia selalu mengikuti kebenaran. Walaupun nggak cocok dengan nafsunya, tapi kebenaran selalu diikuti. Nanti urusannya menjadi urusan yang baik, beruntung dan tidak pernah rugi. Ya. Kemudian setelah itu ada hadits yang cukup panjang, itu mungkin pembahasannya agak panjang pula. Kita tunda hari Ahad depan aja haditsnya. Berarti kita berhenti di bab keutamaan halaqah dzikir, sampai nanti juga kita bahas tentang yang dimaksud dengan halaqah dzikir itu apa. Wallahu a'lam. Ya, itu dulu. Semoga kajian kita bermanfaat. Insyaallah nanti ba'dal maghrib ada kajian lagi. Kita teruskan tafsir surat Maryam. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.